Hei, kamu! Teriak wanita itu seraya menunjuk ke arah laki-laki yang menyambar ponselnya dan menginjak-injaknya hingga ponsel itu pecah dan padam. Laki-laki itu lantas segera berlari dan membungkam mulut wanita yang berkerudung coklat yang mulai berteriak. Pukulan demi pukulan wanita itu lancarkan ke lengan laki-laki yang membungkam dan mencekik lehernya dengan lengan. "Dasar wanita, merepotkan," geram laki-laki itu. Krek. Suara tulang yang retak terdengar begitu jelas. Tubuh wanita cantik dengan kerudung coklat seketika lunglai. Tanpa belas kasih, laki-laki berjas itu menatap sekali lagi wajah wanita yang ia jepit dengan lengannya, lalu bruk. Dengan mata yang terbuka dan membulat sempurna, wanita itu luruh ke lantai. Setelah dengan kasar ia dilepas begitu saja bagai barang yang tidak berguna. Melihat korbannya tidak lagi bergerak, laki-laki itu segera keluar dari apartemen dan berjalan menuju pintu darurat. Ia membuka jas dan celana kainnya, meninggalkan hanya kaos dan celana boxernya. Dengan cepat dia mengganti bajunya dengan jumpsuit, seragam teknisi, lalu menyelipkan dokumen hasil curiannya di balik bajunya. Dia beranjak dari sana dan meninggalkan setelan jas serta tas kantor di tangga darurat. Sementara itu, Kak Trisa, bangun Kak. Riana perlahan membuka matanya. Samar-samar dia melihat wajah yang tidak asing memanggilnya. Bobby, help me, panggil Riana dengan suara serak dan sangat lirih. "Iya, ini aku Bobby Kak. Kita ke rumah sakit ya." Riana tidak menjawab. Matanya kembali terpejam. Sayup-sayup dia bisa mendengar Bobby memberikan instruksi kepada seseorang. Namun kemudian kegelapan kembali melingkupinya. Tidak peduli lampu lalu lintas yang berubah merah, Bobby menekan gas mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Lelaki 20 tahunan itu memarkir mobilnya di depan IGD, sebuah rumah sakit, dan segera berteriak memanggil pertolongan. Dokter, tolong ke saya dok." Serunya panik sambil berlari ke sisi pintu penumpang dan mengangkat tubuh Riana. Di depan ruangan IGD, Bobby berjalan mondar-mandir menunggu. Ponsel sudah di tangannya. Dia ingin menelpon seseorang, namun keraguan menjadi penghalangnya. "Tidak, jangan sekarang. Nanti saja aku kasih tahu. Semua ini belum berakhir," gumamnya lalu melihat pintu ruang IGD yang masih saja tertutup. Ceklek. Di lain tempat, Tante harus bantu aku, Tante. Aku tidak mau berpisah dari Erik, Tante," rengek Xianli. Lady Hanwil memijat pangkal hidungnya. Sudah lebih dari 30 menit Xianli terus menangis dan merengek kepadanya. "Li, percayalah, Erik tidak akan melepas perusahaan begitu saja. Dia sangat mencintai kakeknya. Tidak mungkin dia mengorbankan The Royal hanya demi perempuan itu." "Tante, tapi bagaimana kalau..." "Li, sudah cukup. Aku mau istirahat. Aku akan bicara dengan Erik kalau dia pulang nanti." "Tapi Erik sudah pindah, Tante." Lady Hanwil menaikkan alisnya. Dia menatap Xianli, lalu tersenyum dan menggeleng. "Pindah? Itu tidak mungkin, sayang. Evan tinggal di sini." Erik tadi bilang sendiri, Tante. Dia dan Evan pindah. Mereka tidak tinggal di sini lagi, kata Xianli dengan suara penuh penekanan untuk meyakinkan ibunda Erik itu. "Apa? Tidak mungkin." "Kalau Tante tidak percaya, Tante tanya sendiri pada pelayan." Lady Hanwil mengerjak. Dia lantas menoleh pada pelayan yang berdiri tidak jauh darinya. Pelayan itu dengan takut-takut mengangguk dan membuat Lady Hanwil terkejut. "Kurang ajar. Dia sudah berani melawanku." "Xianli, telepon ayahmu," titah ibunda Erik itu. "Aku akan membuat anak kurang ajar itu menyesali perbuatannya." London, Inggris. Tok tok tok. Ceklek. Tanpa menunggu persetujuan dari dalam ruangan, Derek segera membuka pintu ruangan Erik dan berlari mendapatkan atasannya yang sedang berbicara dengan salah satu anggota dewan direksi di sofa tamunya. Alis Erik menukik tajam melihat asistennya memasuki kantornya tanpa izin. "Derek, mana sopan santunmu?
Derek membungkukkan badannya dan mengusap ujung hidungnya dengan cepat. Maaf Tuan, tapi ada hal penting yang harus segera saya laporkan. Hal penting apa sampai kau masuk ke ruanganku tanpa izin? Sentak Erik. Derek menghapus keringat yang tidak tampak. Laki-laki itu melihat sekilas pada anggota dewan direksi yang duduk di sofa panjang di sisi Erik. Maafkan saya, permisi. Derek memajukan langkahnya dan berbisik di telinga Erik. Mata Erik seketika terbuka lebar dan menatap Derek. Asisten pribadi Erik itu mengangguk memberikan konfirmasi. Tangan Erik terkepal, wajahnya dingin dan menggelap. Laki-laki itu lantas berdiri dan mengancingkan jasnya, serta melihat para pria parubaya yang duduk melihatnya dengan serius. Tuan Fuller, maafkan saya. Kita lanjutkan pembicaraan kita di lain waktu. Permisi. Pamit Erik tanpa menunggu jawaban dari laki-laki itu. Derek membungkuk hormat pada laki-laki bernama Fuller itu, lalu segera menyusul atasannya. Bagaimana keadaannya? Apa saja yang kalian lakukan sampai bisa kecolongan seperti ini ya? Serga Erik saat dia dan asistennya sudah berada di dalam lift. Mereka juga tidak menyangka kalau Dimas akan berbuat senekat itu. Saat berbicara dengan nyonya, menurut mereka semua baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Kemudian ruang monitor CCTV memberi pengumuman pada ada pelecehan di lift melalui HT. Mereka segera ke apartemen nyonya bersama dengan beberapa satpam. Lalu sampai di sana ternyata sudah ada laki-laki yang lebih dulu menyelamatkan nyonya. Dia mendobrak pintu dan membawa nyonya ke rumah sakit. Lalu orang kita membawa Dimas ke kantor polisi. Laki-laki siapa? Kami belum tahu Tuan. Erik membalikkan badannya, menatap tajam asistennya itu. Bagaimana mungkin sampai kau tidak tahu? Hah? Kenapa kalian percayakan istriku kepada orang yang tidak dikenal? Apa kalian bodoh? Amuk Erik. Tuan, orang itu benar-benar membawa nyonya ke rumah sakit. Salah satu orang kita mengawasinya. Loh, kurang ajar. Aku akan membunuhmu. Geram Erik. Derek berjingkat kaget. Ia menutup matanya. Setiap kali Erik menghantam dinding lift, baru kali ini ia melihat luapan amarah atasannya yang begitu besar. Perlahan dia memundurkan langkahnya dan memberikan ruang bagi Erik untuk melampiaskan emosinya. Begitulah alasan Derek di dalam hati, karena sebenarnya ia takut mendapat imbas dari kemarahan laki-laki itu. 2 kali kau menyentuh istriku, 10 kali lipat akan aku balas semua perbuatanmu. Dinding lift berwarna perak metalik itu kini berhias noda merah. Darah segar dari buku-buku tangan Erik perlahan menetes, memberi corak kontras di lantai marmer putih yang menjadi alas kotak canggih berkatrol itu. Cabut investasiku di Sans Media dan Sans Medica hari ini juga. Titah Erik dengan napas terengah sembari membenahi setelan jas dan rambutnya yang berantakan. Baik Tuan, sahut Derek terbata. Ini Tuan. Erik menunduk, ia melihat seput tangan yang diberikan Derek kepadanya. Saat itulah dia menyadari bahwa tangannya terluka. Dia menyambar kain kotak kecil itu dan membalutnya asal kepada lukanya. Ting, pintu lift terbuka. Dengan langkah lebar, Erik keluar dari lift dan menuju mobilnya yang sudah siap di drop zone. Beberapa karyawan saling berpandangan. Gosip mulai berseliweran kala melihat tangan Erik terbungkus sapu tangan dengan sedikit noda darah yang tersentil. Menyadari keadaan di sekitarnya, Derek lantas memberikan tatapan tajam pada setiap karyawan yang melihat ke arah Erik. Kau sudah hubungi Chopper? Tanya Erik sambil memasuki mobilnya. Sudah Tuan, pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Sahut Derek. Dia pun memberikan kode pada sopir Erik agar segera berangkat sebelum amarah sang atasan kembali meledak. Kembali ke Rumah Sakit Umum Jakarta, Bobby duduk di sisi bed rawat Riana. Ekspresi cemas tidak lepas dari wajah laki-laki itu. Bulir hangat tanpa terasa turun dan membasahi pipinya. Kak Trisa, maafkan aku terlambat, Kak. Isak Bobby.
Tangannya terus memegang tangan Riana yang kuku-kukunya sedikit membiru. Lelaki itu memandang sendu Riana yang memakai masker oksigen di sekitar mulut dan hidungnya, serta alat oximeter, alat untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah yang dijepitkan di jari telunjuknya. Ceklek. Bobby menoleh ke pintu tanpa seorang laki-laki parubaya berjalan cepat ke arahnya. Lalu, dak, prak, sebuah bogeman mentah mendarat di pipi Bobby. Laki-laki itu terjatuh dan menabrak penunggu pasien yang ada di belakangnya. Bukannya melawan, Bobby justru terdiam dan perlahan berdiri lalu menundukkan kepala. Apa yang kamu lakukan? Kenapa sampai seperti ini, ya? Bobby bergeming. Ia tidak dapat menjawab. Pukulan yang ia terima tidak seberapa baginya, bahkan tidak mampu menghapus rasa bersalah dan penyesalan di hatinya. Aku memberimu tugas untuk menjaga anak, tapi apa hasilnya? Dasar tidak becus. Lagi amok laki-laki parubaya itu. Maaf, ucap Bobby, hanya kata itu yang dapat ia ucapkan. Lelaki parubaya itu mendekati Riana dan membungkuk, menyentuh bekas cekikan yang masih terlihat jelas di leher wanita itu dengan lembut. Ia kemudian memejamkan matanya erat, tangannya pun terkepal kuat. Bobby dapat melihat buliran kristal bening menetes dari mata sayu laki-laki itu, namun dengan cepat juga dihapus. Apa kata dokter? Tanya pria dengan gurat kematangan usia yang sangat jelas menghias wajahnya. Kak Teresa mengalami hipoksemia, kondisi di mana kadar oksigen di dalam darah rendah dan hampir saja terkena hipoksia, kondisi rendahnya kadar oksigen di sel dan jaringan. Jika sedikit saja terlambat mendapat pertolongan. Laki-laki itu mengangguk. Ia mengusap sayang kepala wanita itu lalu melirik Bobby. Bagaimana dengan si Dimas? Di mana dia? Nada suara pria itu tiba-tiba berubah dingin. Waktu aku menolong Kak Teresa, Dimas sepertinya sudah terluka di kepalanya. Jadi saat aku pukul, dia langsung pingsan. Lalu aku suruh satpam telepon polisi. Selanjutnya belum tahu, karena aku langsung bawa Kak Teresa ke sini. Sudah terluka? Bobby mengangguk. Sepertinya Kak Teresa memukulnya dengan vas. Ada banyak pecahan kaca di sana. Sebuah senyum tipis terulas di bibir lelaki itu. Ia menatap bangga wanita yang masih setia, memejamkan matanya, lalu mengusap sayang rambutnya. Aku pergi dulu, banyak yang harus aku urus. Kamu jaga di sini, segera hubungi aku kalau terjadi sesuatu. Mengerti? Bobby mengangguk. Beberapa saat laki-laki parubaya itu memandangi Riana, lalu melangkah pergi. Berlin, Jerman. Di sebuah hotel yang cukup mewah, sambil memegang sebuah dokumen di tangannya dengan bangga, Yono menelpon penyewa jasanya. Halo, Pak Irwan? Oh, akhirnya kamu telepon. Bagaimana hasilnya? Terdengar suara Irwan di speaker telepon. Sebaiknya kita cepat bertemu, Pak. Oke, 2 hari lagi temui aku di kantor. Baik, Pak. Sekarang saya tidak di Jakarta. Saya akan menemui Anda setelah saya sampai. Oke, langsung datang ke kantorku di jam kerja. Lelaki itu melihat ponselnya yang sudah menggelap. Tidak ada marah yang terpancar. Karena panggilannya diputus begitu saja, hanya senyum mereka karena tujuannya telah tercapai. Sementara itu Andre yang baru saja selesai dengan tugasnya membela seseorang terdakwa di pengadilan membuka ponselnya. Sebuah pemberitahuan bahwa istrinya menelpon muncul. Ia pun mendial kembali nomor itu. Berulang kali ia mendengar nada sambung di speaker ponselnya, namun tidak juga. Teleponnya diangkat. Ada operasi lagi rupanya. Gumamnya, ia pun menyimpan ponselnya dan berjalan ke mobil. Belum juga dia menyalakan mesinnya. Sebuah panggilan kembali masuk. Melihat nomor yang tertera, ia pun segera mengangkatnya. Halo, ada apa? Apa orang itu muncul? Tanyanya langsung setelah menggeser tombol hijau.